16 bacaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekhul Imamul Muallif rahimahullah wa ada man naf'a bihi wa barakati ulumi wa bikum fid dharain amin. Qala radhiyallahu ta'ala ankum. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammal mas'alatu tsalitsatu ya. Wa hiya hadil fitrul jaizu lil musafiri huwa fi safarin mahdudin au fi safarin ghairi mahdudin. Apakah boleh enggak berpuasa? Boleh enggak berpuasa? Itu boleh bagi orang yang musafir. Nah, kemudian ini safarnya safar yang dibatasi oleh jarak atau safar yang tidak dibatasi oleh jarak. Fa'innal ulama ikhtalafu fiha. Fa'innal ulama ikhtalafu fiha. Maka sesungguhnya para ulama terjadi perbedaan pendapat pada masalah itu. Fadhahabal jumhur, maka berpendapat jumhur ulama ila annahu innama yuftiru fis safari alladhi tuqsaru fihi sholatu ya. Iya, itu hilang tuh ya. Benar nggak? Tuqsaru fihi sholatu kan ya? Nah, tuqsaru fihi sholatu. Jumhur berpendapat orang boleh nggak berpuasa pada safar yang sholat boleh dikosor. Berarti jaraknya 2 marhalah atau lebih. Silahkan tuh, diperbolehkan tuh untuk tidak berpuasa. Tapi ingat, di sini ada terangin nih, jalannya qabla subuh. Ingetin tuh, jalannya qabla subuh. Jadi kita boleh nggak berpuasa dalam safar, syaratnya jalan kita qabla al-fajr. Ingetin tuh. Ini di sini nggak ada nih, nggak terangin nih. Di kitab lain terangin. Jadi syaratnya orang itu diperbolehkan untuk dia al-fitr, untuk tidak berpuasa dalam keadaan safar. Tadi safarnya yang diperbolehkan qasar sholat. Kemudian safarnya qabla al-fajri, artinya qabla subuh. Kalau ba'da subuh tidak diperbolehkan untuk batalin puasanya kecuali ada masyarakat yang lain atau ada umur yang lain. Kalau dia nggak berbuka puasa, misalnya dia bakal sampai bahaya tubuhnya, sampai binasa, sampai meninggal, boleh silahkan untuk berbuka puasa. Tapi ilatnya, alasannya bukan safar. Ingatin, yang diperbolehkan safar, seseorang tidak berpuasa adalah syarat yang paling pokok adalah bahwasanya dia safarnya qabla al-fajri ay qabla subhi. Ini kalau kita ini kita terangin tuh, itu yang paling penting tuh. Jadi kita pengen safar kalau kata jaraknya 2 marhalah atau lebih, maka diperbolehkan nggak berpuasa kalau safarnya qabla subuh atau qabla al-fajar. Gimana kalau yang ba'da al-fajar, pada subuh, keluar dari rumah pengen mudik, kemudian dia dalam kondisi keluarnya ba'da al-fajar, ilat safar, alasan safar, nggak boleh dia nggak berpuasa, harus tetap berpuasa. Kecuali pas lagi safar dia kehausan, dia kelaparan, khawatir nanti akan menjadi bahaya buat dirinya, bahkan menjadi binasa, mati, maka diperbolehkan untuk dia tidak berpuasa. Jadi alasannya bukan apa tuh? Bukan safar, bukan. Kalau safar alasannya, maka ini orang harus safarnya qabla al-fajri atau qabla subuh. Itu yang perlu kita ingat tuh. Jadi orang mudik, orang pulang kampung, itu kalau alasannya siapa? Kalau safarnya ba'da al-fajar, nggak boleh dia nggak berpuasa, harus berpuasa. Kecuali ada ilat lain, bukan safar, maka baru diperbolehkan untuk dia tidak berpuasa. Jadi pertama itu ya, jumhur berpendapat seseorang boleh dia tidak berpuasa pada safar yang diperbolehkan qasar sholat padanya. Wadhalika, hal itu ala hasabi ikhtilafihim fi hadhil mas'alati, sesuai dengan perbedaan para ulama pada kasus ini, pada masalah ini. Itu pertama ya. Yang pertama, jumhur berpendapat safar yang diperbolehkan seseorang tidak berpuasa, safar yang diperbolehkan qasar sholat padanya. Yang kedua, wala haba qaumun
ila annahu yuftiru fi kulli ma yantaliqu alaihi ismu safarin wa hum ahlu zahiri. Ini pendapat Imam Daud al-Zahiri radhiyallahu ta'ala anhu, berpendapat seseorang boleh dia gak berpuasa pada setiap sesuatu yang disebut dengan safar. Yang penting safar, nggak mesti safar yang diperbolehkan untuk mengqasar sholat padanya. Siapa mereka ini yang berpendapat demikian? Wahum ahluz zahiri, yaitu ulama-ulama yang berpendapat kepada Imam Daud al-Zahiri. Jadi antum kalau ketemu di kitab ahluz zahir, artinya apa? Ulama yang berpendapat kepada pendapat Imam Daud al-Zahiri. Jadi bukan ahluz zahir lawan ahlul batin, bukan nih. Ini ahluz zahir artinya ulama-ulama yang berpendapat kepada pendapat daripada Imam Daud al-Zahiri radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi beliau demikian pendapatnya, boleh nggak berpuasa, yang penting safar, nggak mesti safarnya safar yang diperbolehkan qasar sholat padanya. Kenapa demikian? Ada perbedaan pendapat ulama. Tadi jumhur berpendapat demikian, sementara dari ahluz zahir juga sama berpendapat demikian. Wasababu fi ikhtilafihim, sebab adanya ikhtilaf para ulama, mu'aradatu zahiril lafzi bil ma'na, adanya perbedaan pemahaman zahir lafaz hadis bagi maknanya. Jadi lafaz hadis secara zahir kenyataannya itu dipahami berbeda dengan sebagian ulama lainnya. Wadhalika, bagaimana nih zahir lafaz dari Quran, dari hadis? Wadhalika anna zahir lafzi, yaitu zahir lafaz dari Quran, dari hadis, anna kulla man yantaliqu alaihi ismu musafirin, setiap orang yang digunakan atasnya nama musafir, yantaliq yusta'amal, falahu an yuftira, kalau dia musafir pokoknya boleh dia tidak berpuasa. Dalilnya mana? Liqaulihi ta'ala, firman Allah ta'ala, faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar, maka barang siapa di antara kalian yang sakit atau dalam kondisi safar, maka silahkan boleh dia mengganti puasanya di hari-hari lain bulan Ramadan, di luar bulan Ramadan. Inilah dalil yang diambil oleh para ulama yang menjadi perbedaan pemahaman pendapat para ulama. Jadi kalimat musafirnya, ada ulama yang berpendapat musafirnya adalah safar yang diperbolehkan qasar sholat. Inilah pendapat jumhur. Sementara ada ulama yang berpendapat dengan zahir lafaz itu Quran. Kan kalimatnya apa tadi? Faman kana minkum maridan aw ala safarin, tuh nggak disebutin safar yang boleh qasar salat padanya, pokoknya safar, maka diperbolehkan untuk mengganti puasa Ramadannya di hari-hari luar Ramadan. Itu pertama. Wa ammal ma'nal ma'qulu min ijazatil fitri bis safari, adapun makna yang dapat dilogikakan dari hukum syariat memperbolehkan enggak berpuasa pada waktu safar, apa itu? Makna yang dapat dilogikakan, kok enggak boleh? Apa kok boleh enggak berpuasa bagi orang yang safar? Mana tuh? Dia punya makna yang dapat dilogikakan itu. Fahuwa al-masyaqqatu, yaitu masyaqqat, adanya kesusahan, kesulitan tuh, masyaqqat namanya tuh, kita bilang masyaqqat. Jadi masyaqqat, ada kesulitan, ada kesusahan bagi orang yang tetap berpuasa dalam kondisi safar. Itulah yang disebut dengan al-ma'nal ma'qul tuh, arti yang dapat dilogikakan. Kan orang kalau safar jadi masyaqqat kalau berpuasa, makanya diperbolehkan dalam hukum syara, dalam hukum agama Allah memperbolehkan orang yang safar untuk tidak berpuasa. Itulah yang disebut dengan al-ma'nal ma'qul min ijazatis fitri bis safari, makna yang dapat dilogikakan dari diperbolehkan hukum tidak berpuasa bagi orang yang dalam kondisi safar. Jadi adanya apa tadi? Masyaqqat, ya, ada kesusahan, ada kesulitan bagi orang yang tetap berpuasa pada waktu dia safar. Makanya syarat dalam hukum agama diperbolehkan orang yang kondisi safar untuk tidak berpuasa.
Walamma kanat la tujadu fi kulli safarin wajaba an yajuzal fitru fis safari alladhi fihi al-masyaqqatu. Tatkala ada itu masyarakat, tatkala masyarakat itu tidak ada pada setiap safar, wajiblah bahwa diperbolehkan tidak berpuasa pada safar yang ada masyarakat. Kalau safarnya nggak masyarakat, silahkan. Misalnya ada orang yang dia safar pulang kampung tapi nggak jadi masyarakat, tetap dia puasa, boleh nggak? Boleh, silahkan. Tapi ada hukum syara, ada hukum agama yang memperbolehkan bagi orang yang safar untuk apa? Untuk dia tidak berpuasa. Jadi ada orang yang menjadi masyarakat sebab dia berpuasa kalau waktu dia safar, ada orang yang tidak ada masyarakat pada waktu dia dalam kondisi safar. Demikian kan beda-beda orang-orangnya. Jadi orang-orang beda-beda pada fisiknya. Ada orang yang safar, dia pulang kampung, dia mudik dalam kondisi berpuasa, nggak masalah. Ada orang yang dalam kondisi dia berpuasa, kalau dia pulang kampung safar, apa bermasalah, masyarakat karena itu. Jadi diperbolehkan untuk apa? Untuk tidak berpuasa. Itu tergantung dari fisik orang berbeda-beda ya. Kalau dia sehat, dia kuat, dia bakal nggak bakal apa? Tetap berpuasa, tidak ada masyarakat sama sekali. Ya ada orang yang nggak safar, dia nggak puasa. Masyarakat, itu masyarakat dipaksain, masyarakat namanya, kesusahan atau kesulitan. Sudah ada orang yang kuat emang dia safar tetap puasa, kenapa tidak masyarakat? Diperbolehkan, boleh, bukan nggak boleh. Kemudian walima kana sahabatu ka'annahum mujmi'un 'alal haddi fi dzalika walamma kana sahabatu ka'annahum mujmi'un 'alal haddi fi dzalika. Tatkala para sahabat Nabi seolah-olah mereka sepakat atas batasan itu pada safar, wajib an yuqasa dzalika al haddi fi taqsid sholati, maka wajiblah dikias hal itu atas batasan diperbolehkan mengqasar sholat. Jadi para ulama demikian dalam sahabat tuh, mereka seolah-olah menjadi ijma, sepakat pada masalah itu, pada masalah safar yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa, safar yang diperbolehkan qasar sholat padanya. Kemudian yang kedua, wa ammal maradul ladzi yajuzu fi, itu habis tuh ya. Itu dari safar ya. Jadi safar jumhur berpendapat sebagian bahwasanya diperbolehkan seseorang tidak berpuasa, yaitu safarnya safar yang diperbolehkan qasar sholat padanya. Sementara ahlus zahir berpendapat sekalipun tidak itu orang safarnya safar yang diperbolehkan qasar, diperbolehkan untuk apa? Untuk tidak berpuasa. Sekarang sakit, wa ammal maradul ladzi yajuzu fihi fitru, adapun sakit yang diperbolehkan tidak berpuasa, fa innahu mukhtalafu fihi aidan, maka sesungguhnya para ulama pun berbeda pendapat padanya. Fadhahaba qaumun ila annahu al-maradul ladzi yulhaqu min as-sawmi fihi masyaqqatun wa daruratun. Berpendapat sebagian ulama, sakit yang disusul dari berpuasa padanya akan masyaqqat dan darurat. Kalau tetap berpuasa maka menjadi masyaqqat, maka menjadi darurat, bahaya. Nah, sakit yang demikian diperbolehkan seseorang untuk tidak berpuasa. Wa bihi qala Malik, dengan pendapat ini adalah pendapat dari Imam Malik radhiyallahu anhu. Jadi sakit yang memang ada masyaqqat, juga ada darurat atau bahaya, maka diperbolehkan seseorang untuk dia tidak berpuasa. Wa dhahaba qaumun ila annahu al-maradul ghalibu wa bihi qala Ahmadu. Sementara sebagian ulama berpendapat sakit yang sifatnya ghalib, yang umum, yang orang sakit nggak bisa puasa. Nah, inilah pendapat dari Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu taala anhu. Yang ketiga, wa qala qaumun idzan talaqa alaihi ismul maridi aftara. Sementara yang ketiga lebih ringan nih, lebih luas.
apabila dipergunakan atasnya kalimat nama sakit, orang sakit, aftar, maka boleh berpuasa. Pokoknya sakit apa aja boleh, silahkan tuh. Ini yang ketiga, ini yang lebih luas, lebih luas. Sakit apapun seseorang diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Yang penting intalaqa alaihi ismul maridi, ini lebih luas, lebih luas. Wa sababu ikhtilafihim huwa bi'ainihi sababu ikhtilafihim fi haddis safari. Sebab ikhtilaf para ulama adalah dia itu sendiri sebab ikhtilaf pada masalah batasan safar. Sama itu, hampir sama seperti itu. Wallahu a'lam bishawab.